Assalamualaikum adik-adik. Gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian tetap sehat ya. Oh iya, ada yang masih ingat gak nih sama suara aku? Iya, aku Kadisa dari Komdev FE UNJ. Nah, pada video yang lalu kan kita sudah belajar mengenai energi dan perubahannya. Namun pada video kali ini kita akan belajar lagi loh, tetapi dengan materi yang berbeda. Materi kali ini mengenai sifat benda. Gimana? Udah pada nggak sabar ya mau belajar? Eits, tapi seperti biasa ya, sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar dimudahkan dalam menerima materi yang aku sampaikan. Nah, pada video kali ini ada beberapa subbahasan yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, pengertian benda padat. Yang kedua, sifat benda padat. Yang ketiga, contoh benda padat. Yang keempat, pengertian benda cair. Yang kelima, sifat benda cair. Yang keenam, contoh benda cair. Yang ketujuh, pengertian benda gas. Yang kedelapan, sifat benda gas. Yang kesembilan, contoh benda gas. Coba perhatikan benda yang ada di sekitar kalian, lalu coba tebak, benda tersebut termasuk ke dalam benda padat, benda cair, atau benda gas ya? Benda padat merupakan benda yang memiliki volume dan bentuk tidak berubah-ubah atau tetap. Benda padat ini disusun atas zat padat dengan struktur yang kuat, rapat, dan kaku sehingga berbentuk padat. Benda padat memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya padat. Seperti namanya, benda padat tentu memiliki bentuk yang padat. Artinya, benda padat ini memiliki objek nyata dan bentuk yang solid serta bisa dipegang atau dibawa. Sifat yang kedua yaitu tidak dipengaruhi wadahnya. Misalnya, jika uang koin yang ada di tangan kita lalu kita masukkan ke dalam dompet, maka bentuk koin tersebut akan tetap sama seperti koin. Sifat yang ketiga yaitu memiliki volume tetap. Volume benda padat itu sendiri akan tetap dan tidak berubah-ubah meski berpindah tempat. Sifat yang keempat yaitu jarak antar partikel sangat rapat dan teratur. Benda padat terdiri dari susunan partikel. Jarak antar partikel sebagai penyusun pada benda padat sangat rapat satu sama lain. Selain rapat, susunan partikel selaku penyusun objek juga sangat teratur. Sifat yang kelima yaitu gaya tarik partikel sangat kuat. Pada ikatan partikel yang ada pada benda padat termasuk sangat kuat. Selain itu, partikel pada benda padat juga tidak dapat bergerak bebas. Di sekitar kita, banyak sekali benda yang termasuk ke dalam benda padat. Contohnya seperti pensil, buku, meja, plastisin, tanah liat, besi, kayu, dan masih banyak lagi. Nah, bentuk-bentuk benda tersebut tentunya tidak sama. Selain bentuk benda tersebut yang berbeda-beda, keras dan kerapatan benda tersebut juga tidak sama. Misalnya, besi lebih keras dibandingkan batu, akan tetapi batu lebih keras daripada kayu. Benda cair merupakan suatu benda yang berbentuk cair yang mempunyai sifat mengalir, basah, bentuk tidak tetap atau menyesuaikan dengan tempat yang ditempatinya, serta volumenya tetap. Benda cair memiliki 7 sifat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya tidak tetap dan mengikuti wadahnya. Benda cair memiliki bentuk yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Bentuk dari benda cair ini akan mengikuti wadahnya. Yang kedua, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contohnya adalah fenomena air terjun di mana air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, meresap melalui sela-sela kecil. Peristiwa air yang meresap melalui sela-sela kecil ini disebut dengan kapilaritas. Hal ini merupakan salah satu ciri-ciri benda cair yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan bentuk benda cair yang bergejolak.
Saat tenang, permukaan benda cair menjadi datar meskipun wadahnya dimiringkan. Yang kelima, menekan ke segala arah. Tekanan dari benda cair ini tidak hanya ke satu arah saja, tetapi ke segala arah. Yang keenam, gerak antar partikel agak bebas. Partikel dari zat cair terbilang lebih bebas dibandingkan zat padat, tetapi tidak sebebas zat gas. Yang ketujuh, gaya antar partikel cukup kuat. Meski gaya antar partikel benda cair cukup kuat, tetapi tetap saja tidak sekuat benda padat. Selain benda padat, benda cair juga tentunya banyak kita temukan di sekitar kita. Contohnya, setiap hari pasti kita minum air kan? Nah, air itu sendiri merupakan salah satu contoh dari benda cair. Selain air, ada juga minyak goreng, sirup, kecap, oli, dan masih banyak lagi. Air dalam gelas bentuknya akan seperti gelas. Minyak goreng dalam mangkuk bentuknya akan seperti mangkuk. Sirup dalam botol kaca bentuknya akan seperti botol kaca. Kecap dalam plastik bentuknya seperti plastik. Oli dalam kaleng bentuknya juga akan seperti kaleng. Kenapa ya? Kok bisa kayak gitu sih? Nah, hal tersebut yang menandakan bahwa bentuk dari benda cair itu akan mengikuti bentuk wadahnya. Benda gas merupakan suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Benda gas juga memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benda gas terdapat di segala tempat. Benda gas ada di segala tempat, ada di rumah, di kamar, di jalan, dan di tempat manapun. Yang kedua, dapat mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Misalnya, saat kita meniup balon, maka semua udara akan menempati ruangan dalam balon tersebut. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Contohnya, saat kita meniup balon, maka balon tersebut akan mengembang ke segala bagian karena adanya tekanan gas ke segala arah. Yang keempat, jarak antar partikel benda gas berubah-ubah. Jarak antar partikel-partikel yang ada pada benda gas tidak tetap dan selalu berubah-ubah, sehingga bentuk dari benda gas itu sendiri tidak tetap. Yang kelima, susunan partikel benda gas tidak teratur. Susunan partikel benda gas juga tidak teratur melebihi benda padat dan benda cair. Yang keenam, gerakan antar partikel bebas. Gerak antar partikel pada zat gas juga sangat bebas. Bahkan lebih bebas dibandingkan partikel pada benda cair loh. Yang ketujuh, gaya tarik-menarik benda gas sangat lemah. Gaya tarik-menarik antar partikel pada benda gas sangat lemah, bahkan hampir tidak ada, tidak seperti pada benda padat atau benda cair. Benda gas dapat kita rasakan keberadaannya, akan tetapi tidak semua benda gas dapat kita lihat. Benda gas bersifat mengisi semua ruang yang ditempatinya. Bentuk benda gas dapat berubah-ubah sesuai tempatnya. Contohnya, ada angin, asap, oksigen, uap air, uap udara, dan lain sebagainya.